Kesaksian serangan tak terduga tanggal 7 Oktober 2023 lalu, di mana mengungkap bahwa militer Israel menembaki warganya sendiri dengan tank dan rudal. Grayzone menerbitkan laporan yang mencakup berbagai insiden, bukti, dan kesaksian yang menunjukkan sidik jari Israel di seluruh pembunuhan dan pembakaran pemukim di Gaza. Sebuah laporan mendalam yang ditulis oleh Max Blumenthal dari The Grayzone menyoroti kemungkinan kejahatan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel terhadap pemukim mereka sendiri pada tanggal 7 Oktober lalu, menyusul keberhasilan operasi banjir Al-Aqsa yang dilancarkan oleh perlawanan Palestina di Gaza. Komando militer dan tentara pendudukan menjadi berantakan lantaran pangkalan demi pangkalan jatuh ke tangan pejuang perlawanan di daerah kantong Palestina di Gaza. Aparat militer Israel mengambil tindakan yang kemungkinan besar menyebabkan mereka membunuh sejumlah pemukimnya sendiri. Kumpulan bukti foto, pernyataan, dan kesaksian para pemukim di wilayah pendudukan menjadi dasar laporan ekstensif yang diterbitkan oleh The Grayzone. Sebagai buntut dari konfrontasi skala besar di permukiman Envelope dan Kibbutz Zim, komando politik dan militer Israel berusaha menjebak pejuang Hamas atas pembunuhan pemukim Israel di wilayah tersebut. IOF dan para pejabat Israel melakukan kampanye sistematis yang berupaya untuk menjelek-jelekan perlawanan Palestina, menyamakan Hamas dengan ISIS sembari menunjukkan bukti yang belum diverifikasi mengenai dugaan tindakan tersebut. Apakah benar Israel membunuh pemukimnya sendiri? Blumenthal memulai artikelnya dengan sebuah pertanyaan penting. Berapa banyak warga Israel yang dikatakan telah dibakar hidup-hidup, namun sebenarnya terbunuh oleh tembakan? Faktanya, seperti disebutkan dalam laporan itu, banyak kesaksian dari warga Israel yang mengkonfirmasi bahwa IOF menyerang orang-orang yang seharusnya mereka lindungi, lantaran takut terhadap pejuang perlawanan Palestina yang telah mempermalukan rekan-rekan mereka beberapa saat sebelumnya. Di Kibbutz Be'eri, sekitar 4 km dari jalur Gaza, Tuval Eskapa, seorang anggota tim keamanan kibbutz, mengatakan bahwa para komandan di lapangan membuat keputusan sulit, termasuk menembaki rumah-rumah penghuninya untuk melenyapkan melenyapkan sosok radikal beserta para sandera, seperti dikutip dari Haaretz. Keputusan-keputusan seperti itu direplikasi di beberapa pemukiman di wilayah-wilayah konfrontasi. Laporan itu menjelaskan bahwa keputusan tersebut menunjukkan adanya perintah dari komando tinggi militer untuk menyerang rumah-rumah dan wilayah lain di Israel, bahkan dengan mengorbankan banyak nyawa orang Israel sendiri. Kesaksian lain seperti kesaksian Yasmin Porat mengungkapkan bahwa IOF tidak diragukan lagi membunuh banyak pemukim Israel, bahkan melenyapkan semua orang tanpa pandang bulu, termasuk para sandera. Porat juga menunjuk pada sikap perlawanan Palestina yang menjunjung tinggi keterlibatan etis dan mengingatkan bahwa mereka tidak menyalahgunakan adanya mereka. Lanjutnya, ia mengatakan bahwa Hamas memperlakukan mereka dengan sangat manusiawi dan tidak ada yang memperlakukan mereka dengan kekerasan. Pengalaman Porat menunjukkan dengan sangat jelas bahwa tujuannya adalah untuk menculik mereka ke Gaza, bukan untuk membunuh. Diketahui dampaknya sangat buruk, di mana setidaknya 112 warga BRI terbunuh. Hal itu ditulis Haaretz mengacu pada perintah untuk menembaki rumah-rumah pemukiman di kibbutz. Mesin propaganda Israel telah bekerja tanpa henti untuk mengaitkan kematian para pemukim dan anak
anak-anak pada perlawanan Palestina. Sebuah kebohongan bahwa Hamas disebut membakar orang hidup-hidup mendapat tanggapan dari para pendukung Israel dan orang Barat. Menurut laporan Grey Zone, ia juga mengungkapkan bahwa helikopter serang Apache dikerahkan di envelope Gaza selama konfrontasi. Pemimpin redaksi situs berita itu menyoroti peran rudal api neraka yang diluncurkan dari Apache Israel dalam memperburuk jumlah korban tewas di Israel. Para pejabat Israel menunjuk pada kasus-kasus tertentu di mana helikopter itu secara tidak sadar menargetkan para pemukim dalam upaya menjebak perlawanan Palestina dengan mengklaim bahwa mereka telah membakar mayat hidup-hidup. Mayat-mayat Israel yang hangus, rumah-rumah pemukim yang terbakar, dan kendaraan-kendaraan yang terbakar kemungkinan besar merupakan ulah IOF. Tanda-tanda termasuk tingkat kerusakan yang terjadi di area yang terkena dampak serta pembengkokan bagian luar beberapa mobil membuat teori ini lebih masuk akal dibandingkan teori yang dikemukakan oleh para propagandis Israel. Untuk lebih mendukung klaim ini, dalam sebuah laporan yang diterbitkan di outlet berita Israel Mako, seorang anggota pasukan pendudukan Israel mengatakan bahwa ia dilema mengenai sasaran tembakannya. Outlet berita tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar pasukan Palestina yang dikirim ke Gaza envelope telah kembali sebelum 8 helikopter Apache dikerahkan ke lokasi serangan dan hampir tidak ada intelijen yang membantu membuat keputusan penting tersebut. Outlet berita itu mengatakan bahwa pilot Apache memang bersaksi bahwa mereka menembakkan amunisi dalam jumlah besar, mengosongkan perut helikopter dalam hitungan menit, terbang untuk mempersenjatai kembali dan kembali ke udara lagi dan lagi. Menurut Blumenthal, pilot Israel memusatkan tembakan mereka pada kendaraan yang kembali ke Gaza dari festival musik elektronik Nova dan Kibbutz Zim di dekatnya. Mereka juga menyerang kendaraan yang mengetahui bahwa kendaraan tersebut mungkin berisi tawanan Israel serta orang-orang tak bersenjata di dekat pagar pemisah dengan Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.